Halo Sobat Jahit, ketemu lagi bersama saya Ari Jahit ya. Kali ini sebelum ke tutorial, saya mau menjelaskan dulu tentang pola dasar yang akan saya bagikan gitu ya. Nah, seperti biasa untuk pertama, di sini ada kan garis pertama tuh garis bahu. Yang kedua, garis penghubung kerung lengan. Nah, yang ketiga, di sini ada tinggi puncak atau tinggi dada. Yang keempat, tinggi pinggang. Yang kelima, tinggi pinggul. Yang terakhir, yang keenam, ini adalah garis tinggi rok lutut. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau tinggi bahu, garis bahu ini udah umum ya, udah tahu semuanya kan. Garis bahu yang pertama, yang kedua garis kerung lengan. Nah, untuk tinggi kerung lengan, kalau saya tuh dari tinggi pinggang dibagi 2 ditambah 1, hasilnya buat kerung lengan. Sedangkan untuk garis yang ketiga, tinggi puncak. Kalau tinggi puncak itu ngukurnya tuh dari bahu ke tinggi puncak atau tinggi dada. Yang keempat, pinggang dapatnya tuh dari bahu ke pinggang. Makanya kalau misalkan mau mengukur tinggi pinggang, biasanya itu si orangnya tuh diikat dulu, diikat pas di pinggang. Jadi buat menentukan tinggi pinggang sama tinggi punggung belakang. Nah, untuk tinggi panggul dari pinggang saya kasih 19 cm. Umumnya 20 cm. Kenapa saya kasih 19 cm? Untuk menghindari biasanya kalau misalkan kita mau bikin mermaid itu suka nguping di sini kan. Yang terakhir, garis lutut atau rok. Untuk dasaran saya kasih dari pinggang itu 50 cm untuk dasarannya. Nah, ini depan. Kita ke belakang. Untuk belakang dari pinggang ke bawah itu sama-sama depan. Bedanya kalau buat belakang, untuk menentukan garis punggung itu dari pinggang ditarik ke atas. Jadi kenapa gitu kan? Jadi gini, tidak semua orang itu postur tubuhnya sama. Terkadang tinggi pinggang sama tinggi punggung itu jauh berbeda, tergantung orangnya juga, postur tubuhnya juga kan ada orang tuh kan ada yang bungkuk, ada yang tegap gitu kan. Makanya di sini penting buat menentukan tinggi punggung. Kenapa harus menentukan tinggi punggung? Pertama, menghindari kerutan di sini. Kalau misalkan kita samakan tinggi punggung sama tinggi pinggang, sedangkan orangnya misalkan agak bungkuk gitu ya, otomatis si kerung leher itu naik ke belakang, ke belakang gitu. Nah, terus di sini kenapa saya bikin polanya selutut? Yang pertama, gaun tidak selalu gimana ya, nggak selalu
bustiernya tuh sepinggang atau lepasan bustier. Terkadang namanya gaun tuh ada yang pecah 45. Jadi kalau misalkan kita bikinnya selutut, itu buat ngerubahnya tuh enak, jadi nggak ada sambungan pinggang kan. Kalau misalkan pecah 45 tuh langsung si bustiernya langsung ke bawah. Nah di sini enaknya kalau misalkan udah ada selutut, tinggal di sini masukin. Kalau misalkan mau bikin mermaid masuk 2,5, di sini 1,5, tinggal dibentuk aja satu-satu. Jadi kan pecah 45, atau bisa dibilang orang-orang tuh pecah 6, pecah 8 gitu kan. Nah kenapa saya harus ngejelasin dulu pola dasar, biar nanti pas begitu mulai ke tutorialnya tuh nggak nanya lagi, bang itu dapatnya dari mana, ngukurnya dari mana, terus buat apa gitu kan. Saya takutnya yang nonton tuh gimana ya, kebanyakan kalau yang datang ke saya tuh kayak PKL tuh anak-anak SMK yang ngambil jurusan tata busana gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya penjelasan kayak gini tuh bisa sedikit membantu gitu kan. Untuk tutorialnya mungkin di video selanjutnya ya, takut kepanjangan juga, takut bosan juga gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu untuk video sekarang, kita lanjut ke tutorialnya.